Nah, jadi Salam Muamalat ini tuh standby 24 jam ya, Mbak Heni ya. Betul. Dan layanannya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Ada email, ada call center, ada Bisa via telepon Salma, ya. bisa telepon pastinya. Bisa WhatsApp Bisa sekarang ya. WhatsApp, bisa di website kita yang chat via website juga bisa. Jadi Lengkap banget. Iya, sambil tiduran, chat juga bisa. Dulu kan kalau Rebahan ya. sambil rebahan, sekarang kan kaum rebahan ya banyak ya. Jadi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BMers? Balik lagi dengan saya Erlina dari lantai 8 Muamalah Tower di sesi Muamalah Talk. Nah, di sesi kali ini nih kita akan bahas seputar yang namanya salam muamalat. Buat teman-teman semua nih BMers yang sudah jadi nasabah muamalat atau baru mau jadi calon nasabah nih, ada layanan di Bank Muamalat yang namanya itu Salam Muamalat dan kita akan kupas lebih jauh. Di sini saya sudah kehadiran langsung nih expertnya, narasumbernya. Saya kenalin dulu dengan Mbak Heni Yulanda. Mbak Heni Yulanda ini selaku Head of Salam Muamalat and Customer Care di Bank Muamalat ya Mbak ya. Apa kabar Mbak Heni? Boleh kenalan dulu nih sama BMers semua. Oke, makasih Mbak Er. Hai, kenalan saya Heni. Saya memang sekarang di bagian Salam Muamalat and Customer Care dan tadi seperti Mbak Erlina bilang kita memang handle Salam Muamalat dan juga pengaduan nasabah. Apa sih Salam Muamalat? Nanti mungkin kita kupas bareng-bareng. Boleh ya. Ini mungkin kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, keluhan atau juga pengaduan, layanannya ini ada di Salam Muamalat. Tapi seperti apa sih? Dan ini ada layanan baru juga dari Salam Muamalat ya Mbak Heni ya, yang nantinya mempermudah teman-teman BMer semua untuk menanyakan berbagai informasi seputar layanan atau produk dari Bank Muamalat. Oke nih, aku langsung mau tanya, Mbak Heni, Salam Muamalat ini tuh apa sih dan kayak gimana gitu? Boleh dijelaskan ya? Oke. Thank you Mbak Erlina. Ya, jadi teman-teman, Salam Muamalat itu sebenarnya brand kita, brand call center atau contact center kita sekarang. Jadi Salam Muamalat itu mungkin kalau orang-orang kenal ada Halo BCA, punya BCA, nah kita punya Salam Muamalat di Muamalat. Jadi dia tuh contact center, layanannya banyak. Salah satunya call center yang kalau teman-teman mungkin kenal 15016. Nah, itu juga under Salam Muamalat. Ada juga kita sekarang media sosial, juga email. Nah, jadi semua kontak-kontak yang berhubungan sama nasabah atau kontak poin nasabah dikelola sama Salam Muamalat. Itu sih. Tapi mungkin yang paling orang kenal itu call center ya, yang 15016. Tapi selain itu juga kita punya tadi yang Mbak Erlina bilang, kita punya Salma. Nah, apa itu Salma? Saya boleh bocorin sekarang nggak, Mbak? Boleh Mbak, langsung aja ya. Mungkin BMers di rumah nih pengen tahu apa aja sih kalau Salam Muamalat kan di 15016 ya. Terus kalau Salma ini kayak gimana? Oke. Thank you Mbak Er. Jadi Salam Muamalat itu tadi saya mungkin ingatkan kembali buat teman-teman ya. Jadi kita punya di Salam Muamalat itu karena kita contact center atau kontak point bagi seluruh nasabah maupun masyarakat. Jadi untuk mempermudah menghubungi Bank Muamalat bisa via Salam Muamalat. Kita punya apa aja? Kita ada call center di 15016. Kita ada email, alamatnya salammuamalat@bankmuamalat.co.id. Kita ada media sosial. Jadi teman-teman kalau misalkan kontak atau bikin DM atau komen di media sosial, nanti kami dari Salam Muamalat yang akan memberikan respon. Juga kita ada Salma. Salma itu Salam Muamalat Live Chat, Salam Live Chat Muamalat, sorry. Jadi kita ada di 3 kontak ya. Jadi teman-teman bisa akses Salma melalui WA, nomor WA-nya. Terus juga bisa via website kami, ada di situ widgetnya Salma, icon kayak perempuan pegang salam gitu. Namanya Salma ya? Namanya. Jadi silakan kontak Salma, juga dari Facebook Messenger. Nah, jadi dari channel itu semua teman-teman akan terhubung dengan Salam Muamalat gitu.
Oke, tadi Salma kepanjangannya apa Mbak Eni? Salam live chat muamalat. Salam live chat muamalat. Ini ada nomor WhatsApp-nya ya Mbak Eni ya. Nanti akan ada di description box untuk nomor WhatsApp-nya. Jadi kalau BMers mau menghubungi Salma nih, mau sapa-sapa si Salma, nanti bisa langsung di description box ya Mbak Eni ya. Nah, jadi salam muamalat ini tuh standby 24 jam ya Mbak Heni ya. Betul. Dan layanannya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Ada email, ada call center, ada bisa telepon ya, bisa telepon pastinya, bisa WhatsApp sekarang bisa WhatsApp, ya, bisa juga di website kita yang chat via website juga bisa. Oh gitu, banyak ya, berarti nasabah kontak bisa akses banyak. berbagai macam sesuai kebutuhannya. Kalau mau telepon bisa ya, kalau mau chat juga bisa ya, mau email bisa ya, lengkap banget. Iya, sambil tiduran, chat juga bisa. Dulu kan kalau sambil rebahan, sekarang kan kaum rebahan ya banyak ya, jadi bisa. Dan juga salam ini karena kita juga bisa sebagai kan ibaratnya sama kayak frontliner ya. Jadi teman-teman bisa mengajukan banyak hal ke salam muamalat. Tidak hanya tanya info produk, juga bisa kalau misalkan mau ada permintaan terkait aplikasi atau produk juga bisa disampaikan. Apa aja sih permintaannya? Misalkan lagi pengen lagi terkendala nih, lagi mobile bankingnya keblokir, atau misalkan lagi mau ganti handphone nih. Saya mau ganti handphone. Nah, daripada jauh-jauh ke cabang, bisa ke salam muamalat, infokan bahwa saya mau ganti handphone. Jadi kan itu berdampak ke mobile bankingnya, nanti kita bisa bantu solusinya kayak gitu-gitu. Jadi nasabah nih nggak perlu datang ke kantor cabang ya, langsung aja ke salam muamalat tadi ya Mbak ya. Nah terus kan kadang-kadang nih kalau nasabah mau telepon ke call center, ke salam muamalat gitu ya, maunya tuh cepet gitu dilayaninnya. Nah kira-kira agar pelayanannya ini cepat, apa sih yang harus disiapkan oleh nasabah nih terlebih dahulu gitu? Oh iya, oke, jadi misalkan gini, biasanya kan kalau nasabah yang ingin cepat, berarti memang dia butuh cepat, yaitu terkait transaksi ya. Nah jadi kami sarankan nih teman-teman yang mau call salam karena memang ada keperluan transaksional ataupun misalkan pengaduan, jangan lupa disiapin nomor kartu ATM-nya, karena bisa jadi data-data itu yang kami tanyakan. Juga jangan lupa data-data diri itu harus teman-teman ingat. Data-data standar kok, dan itu tidak akan menyulitkan nasabah sepertinya. Juga kalau misalkan ada kendala transaksi, siapin, tolong dipersiapkan informasi transaksinya. Misalkan kalau ada bukti transaksi bisa dipersiapkan, jadi kalau ditanya langsung jawab, nggak usah buka-buka aplikasi atau cari-cari dulu di mana dokumennya kayak jangan gitu sih, sampai zong ya Mbak ditanya ini butuh apa ya, misalnya nomor rekeningnya berapa lupa gitu. Jadi harus apal ya. Betul. Karena yang ditanyakan juga harus diverifikasi dulu ya Mbak ya, betul. Apakah yang bertanya itu nasabah langsung atau bukan. Betul, gitu ya Mbak ya. Iya, pasti kita verify, dan kita juga akan melakukan konfirmasi permasalahan juga. Jadi supaya pemahaman kita sama ya antara nasabah sama agen kami. Jangan sampai nasabahnya bilang A, kami pahamnya B, kan jadi nggak nyambung, jadi nggak ada solusi nanti kayak gitu. Oke nih Mbak, misalnya nih kalau saya sebagai calon nasabah nih, saya belum jadi nasabah muamalat, terus saya tertarik nih gitu. Sekarang kan apa-apa sudah digital ya, termasuk salam muamalat ini. Nah bisa nggak sih kalau misalnya saya mau buka produk atau bertanya layanan gitu seputar tabungan dan sebagainya, itu saya tanya-tanya dulu ke salam muamalat? Bisa banget. Bisa banget. Nanya pun nggak harus lewat telepon, bisa sambil rebahan. Iya, lewat Salma tadi ya. Salam live chat muamalat. Salam live chat muamalat ya, si Salma. Pokoknya jangan lupa deh namanya. Ingat aja Salma. Salma ya. Warna ungu. Bisa langsung disapa-sapa lewat WA ya Mbak. Boleh, ya. saya hai juga boleh, asal jangan cari jodoh aja. Jangan, nggak bisa ya Mbak ya. Cari jodoh lewat Salma nggak bisa ya. Oke. Gitu. Atau mama minta pulsa, nggak bisa. Nggak bisa ya Mbak ya. Iya. Oke nih. Menurut Mbak Heni sendiri nih untuk para nasabah ya, kira-kira gimana caranya sih untuk menjaga keamanan rekeningnya? Karena sekarang kan meskipun sudah digital, meskipun sudah sangat-sangat modern, tapi kejahatan juga semakin meningkat ya. Nah itu ada tips tersendiri nggak nih untuk para nasabah di rumah? Oke, ya buat teman-teman, misalkan ya sekarang memang kita tahu perkembangan digital sangat pesat.
Untuk bertransaksi pun nggak usah lagi datang ke cabang atau datang ke ATM, dari handphone, dari genggaman bisa transaksi. Tapi yang namanya modernisasi atau namanya digitalisasi itu pasti akan berbanding juga dengan tingkat kejahatan. Maksudnya bukan mau nakut-nakutin, tapi selalu ada potensi ke sana. Nah, sebenarnya gampang aja teman-teman untuk bisa mengamankan atau membuat nyaman juga kita dari semua fitur-fitur yang dikembangkan oleh bank. Pertama, pastikan bahwa semua data keuangan itu tidak terinformasikan secara luas kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Apa aja sih data-data keuangan? Misalkan nomor rekening, kalau nggak penting banget nggak usah diinfoin. Dan kalau bisa hindari untuk share data-data keuangan itu di media sosial atau di media-media yang memang orang bisa akses dengan mudah. Oke, selain itu kayak user ID untuk akses aplikasi bank, password, terus PIN ATM. Kalau di Muamalat ada TIN, nah itu pasti kan hanya nasabah yang tahu, nggak usah di-share ke orang lain gitu. Dan kalau bisa data-data itu nggak usah pakai data yang gampang orang terka. Gimana sih gampang orang terka itu? Misalkan pakai tanggal lahir, kayak itu kan gampang banget ya. Itu gampang banget untuk dimainin. Kan sekarang juga ada namanya social engineering ya. Jadi orang banyak melakukan tindak-tindakan yang mengorek atau menggali data-data pribadi, akhirnya bisa mengakses data-data keuangan tadi. Jadi dicuri ya data-datanya ya. Jadi saran saya tolong kita aware tuh sama data keuangan tadi. Gitu aja sih Mbak ya. Kalau mau aman ya, karena sekarang akses mudah banget sih buat transaksi. Dan sekali lagi data-data juga pastikan bank tidak pernah minta data-data itu. Jadi jangan infokan kepada siapapun, termasuk ke pegawai bank, karena pegawai bank yang tidak akan pernah nanya-nanya data-data tersebut. Termasuk untuk verifikasi pun bank nggak akan nanya. Jadi keep it secret ya. Jadi dirahasiakan, usahakan segala macam data-data perbankan itu hanya nasabah yang tahu ya. Tapi jangan sampai lupa nih. Kadang-kadang nasabahnya udah dirahasiakan tapi nasabahnya lupa. Jadi harus diingat-ingat juga nyimpennya di mana ya Mbak Heni ya. Harus diingat, tapi jangan yang mudah orang terka. Sulit nggak sih? Tapi nggak kok. Nanti akan terbiasa lah ya, karena terbiasa. Itu tipsnya dari Mbak Heni ya. Jadi Salam Muamalat ini seperti yang sudah dijelaskan Mbak Heni, sudah banyak sekali nih layanannya, mulai dari telepon ya, bisa email juga, dan bisa chat juga nih dari WhatsApp. Jadi apapun kendala atau pertanyaan maupun pengaduan dari nasabah itu semuanya bisa dihandle oleh Salam Muamalat ya Mbak Heni ya. Nanti akan diinformasikan juga di description box untuk nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti nasabah atau calon nasabah bisa langsung WA ke nomor yang ada di description box. Begitu juga nomor Salam Muamalat ya Mbak Heni ya. Ada di 15.016 dan juga nanti alamat emailnya semua akan ada di description box di bawah ya. Oke Mbak Heni, ini menarik sekali. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk BMers di luar sana maupun calon nasabah Bank Muamalat. Seperti tadi sudah disampaikan, calon nasabah juga bisa nih tanya-tanya dulu seputar produk, informasi kalau tertarik ya. Mau buka tabungan misalnya, jadi bisa langsung hubungi Salam Muamalat tanpa harus datang ke kantor cabang. Gitu ya Mbak Heni ya. Jadi semuanya dipermudah. Apalagi nih yang belum jadi nasabah Muamalat, ayo sekarang, karena layanannya juga udah banyak, produknya juga menarik ya Mbak Heni ya. Pastinya menarik banget. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Heni sudah mau hadir dan ngasih informasi bermanfaat buat BMers di rumah. Kita akan kembali lagi nih di sesi Muamal Talk selanjutnya. Kalau gitu saya Erlina dengan Mbak Heni Yulanda undur diri. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.